warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang karakteristik penelitian pendidikan bahasa yang ditulis oleh Asep Mulyadi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kevin Kurnia, saya sendiri, Anggia Meliani, Cika Syair Gemintang, dan Delvi Sylvia Munawaro. Saya mulai saja dari bab 2 ini ya. Jadi penelitian dalam bidang pendidikan atau pengajaran banyak lebih diarahkan kepada aplikasi dari konsep dan teori, sehingga penelitian pendidikan dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research. Menurut Mahsun 2012, yang dimaksud dengan penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek sasaran berupa bunyi tutur atau bahasa. Nah, lebih lanjutnya, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistematis. Nah, apa sih sistematis itu? Jadi dikatakan sistematis maksudnya bahwa penelitian itu dilakukan secara sistemis dan terencana, mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan objek kajian yang berupa bunyi tutur itu sendiri, termasuk di dalamnya upaya menjelaskan masalah itu secara cermat dan terinci. Nah, nomor 2 adalah terkontrol. Apa sih terkontrol itu? Terkontrol itu adalah bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dalam masing-masing tahapan dapat dikontrol dengan baik proses pelaksanaannya, dari kegiatannya maupun hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut. Nomor 3 adalah empiris. Maksud empiris di sini adalah bahwa fenomena lingual yang menjadi objek penelitian bahasa itu adalah fenomena yang benar-benar hidup dalam pemakaian bahasa. Jadi benar-benar bersumber dari fakta lingual yang senyatanya digunakan oleh penuturnya itu sendiri, dan bukan fakta lingual yang difikirkan oleh si penutur menjadi informannya. Baik, yang keempatnya adalah kritis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kritis ini? Jadi kritis adalah terhadap hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terjadi antara bunyi tutur sebagai objek penelitian bahasa dengan fenomena ekstralingual yang memungkinkan bunyi tutur itu muncul. Nah, menurut Punaji 2010 ada 5 sifat yang merupakan ciri-ciri khusus ataupun karakter dari proses penelitian, yaitu sistematis, logis, empiris, reduksi, dan juga pengulangan dan dapat ditransmisi. Kelima ciri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis adalah mengikuti satu pola urutan tetap dari komponen sistem tersebut. Jadi ngurut seperti itu. Nah, yang nomor 2-nya akan dijelaskan oleh Anggia. Kedua ialah logis. Logis ialah sistem yang cara kinerjanya menggunakan logika. Dengan cara menerapkan logika, peneliti dapat juga mengecek generalisasi dalam konteks eksternalnya. Logika penelitian yang valid membuat penelitian itu menjadi alat yang ampuh dan canggih dalam membuat suatu keputusan dan kesimpulan. Lalu yang ketiga ialah empiris. Ialah sistem yang cara kinerjanya bersifat abstrak. Artinya, tanpa didukung oleh hasil penelitian terdahulu, pengumpulan data dalam penelitian itulah yang menandai penelitian sebagai suatu proses empiris yang dapat dilakukan melalui pengamatan langsung dan tak langsung. Lalu yang keempat ialah reduksi. Ialah sistem yang cara kinerjanya untuk menerjemahkan realitas empiris ke arah yang lebih konseptual dan abstrak. Proses reduksi dimaksudkan untuk memahami hubungan, peristiwa, dan kejadian yang meramalkan bagaimana hubungan itu mungkin diterapkan dalam konteks yang lain. Lalu yang terakhir ialah replikasi. Ialah cara kinerjanya hasil dari penelitiannya direkam, digeneralisasikan, dan direplikasi atau dilipat gandakan. Replikasi ini untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah diteliti sehingga penelitiannya dapat dianggap suatu proses yang dapat diulang dan ditransmisikan. Artinya dapat dipakai untuk pemecahan masalah yang lebih luas. Menurut M9 dan Schumacher 2001 ada 7 karakteristik penelitian pendidikan atau pengajaran, yaitu pertama, objektivitas. Objektivitas juga menunjukkan kualitas data yang dihasilkan dari prosedur yang digunakan, di mana dikontrol dari
bias dan subjektivitas. Lalu kedua, ketepatan pengumpulan. Datanya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Desain penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisisnya tepat. Lalu yang ketiga ialah verifikasi, dalam artian dapat dikonfirmasikan atau direvisi dan diulang dengan cara berbeda atau sama. Lalu yang keempat ialah penjelasan singkat. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Tujuan akhir dari suatu penelitian adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam penjelasan yang singkat. Lalu yang kelima ialah empiris. Secara umum, empiris berarti berdasarkan pengalaman praktis yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. Terima kasih Anggia. Selanjutnya yaitu penalaran logis atau logical reasoning. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika, deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Logika deduktif dapat mengidentifikasi hubungan-hubungan baru dalam pengetahuan atau prinsip kaidah yang ada. Sementara itu, dalam penalaran induktif, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil sejumlah pengamatan kasus-kasus atau individual situasi peristiwa. Kemudian peneliti membuat kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan dibatasi oleh sejumlah dan karakteristik dari kasus yang diamati. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Cika Syair Gemintang. Terima kasih. Oke, terima kasih Delvi. Selanjutnya nomor 7, kesimpulan kondisional atau bisa disebut conditional conclusions. Tidak bersifat absolut, semua yang dihasilkan adalah pengetahuan probabilistik. Penelitian boleh dikatakan hanya mereduksi ketentuan. Ada 5 karakteristik pokok dalam penelitian pendidikan atau pengajaran, yaitu nomor 1, penelitian merupakan proses yang sistematik. Dalam proses yang sistematik ini, dalam melakukan penelitian tentu harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan tahapan penelitian, mulai menemukan masalah, identifikasi masalah, pengamatan, pengumpulan data, pengolahan data, menguji data, dan pengambilan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut tidak boleh tumpang tindih atau overlapping. Nomor 2, penelitian bersifat logis. Bersifat logis artinya masuk akal. Dalam penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Dan nomor 3, penelitian bersifat empirik. Penelitian harus berdasarkan fakta dan data atau gejala atau peristiwa empirik yang dapat diamati. Dan nomor 4, ada penelitian bersifat objektif. Bersifat objektif artinya penelitian apa adanya, tidak dipengaruhi oleh siapapun secara emosional, baik itu si peneliti maupun orang lain yang punya kepentingan tertentu, misalnya kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada penelitian bersifat singkat. Singkat di sini maksudnya penelitian tidak bertele-tele dalam tahapan penelitian ataupun langkah-langkah prosedur penelitian, sehingga dalam pengambilan kesimpulan Itu ciri-ciri kegiatan penelitian menurut Amirul Hadi tahun 1998. Kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Yang pertama, kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan, generalisasi, prinsip-prinsip, dan teori-teori. 2. Kegiatan penelitian berpangkal pada masalah yang dapat diobservasi. Kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. 3. Kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemu baru. 4. Prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. Yang kelima,
kegiatan penelitian menuntut keahlian. Yang keenam, kegiatan penelitian ditandai dengan usaha objektif dan logis. Berdasarkan atas ciri-ciri penelitian seperti yang telah disebutkan di atas, maka penelitian memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Netralis emosional. 2. Keterbukaan. 3. Ketegakan diri. Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, sedikitnya ada 13 karakteristik penelitian ilmiah, antara lain mempunyai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas. Di antara fungsi rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan target apa yang hendak dicapai dalam proses penelitian. B. Menentukan jenis pendekatan dan strategi penelitian tertentu, misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau pendekatan gabungan kuantitatif atau kualitatif, mixing methods, atau bisa disebut mixing methods. C. Mempunyai metode pengumpulan data, misalnya observasi, angket, dokumen, dan wawancara. D. Mempunyai desain atau rancangan penelitian yang sudah disusun sejak awal sebelum penelitian dilakukan. Rancangan penelitian ini biasanya dituangkan dalam proposal penelitian. Selanjutnya ialah E. Mempunyai sasaran objek yang dikaji atau populasi dan sampel penelitian. F. Mempunyai orientasi teoretik dalam proses penelitian. Setiap kegiatan penelitian ilmiah seharusnya ada orientasi teori yang akan menjadi arahan dalam proses analisis data. Selanjutnya, G. Melakukan proses perekaman, pengumpulan data, dan pencatatan data secara akurat dengan menggunakan instrumen penelitian yang dipakai. Lalu H. Melakukan validasi dan reliabilitas instrumen atau untuk penelitian kuantitatif atau keabsahan data untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya I. Melakukan kontrol khususnya dalam penelitian eksperimen. Hal ini penting agar variabel lain yang tidak diperlukan tidak berintervensi pada variabel yang ditelitinya. Lalu J. Menggunakan strategi analisis data yang tepat, logis, misalnya analisis statistik atau analisis deskriptif kualitatif. Dan selanjutnya opsi K, melakukan interpretasi data atau melakukan pembahasan hasil analisis data, apakah menolak teori, mendukung teori, mengembangkan atau menemukan teori. Dan opsi L, mempunyai keberanian untuk mengungkapkan fenomena yang diteliti sesuai data penelitian. Dan yang terakhir, M, hasil penelitian mempunyai nilai fungsional atau aksiologi bagi kehidupan masyarakat. Sukmadinata, NS 2007, Sugiono 2007. Baik, setelah ini saya kembalikan pada Kevin Kurnia. Hasil dari presentasi kami dari kelompok 2 yang membahas tentang karakteristik penelitian pendidikan bahasa yang ditulis oleh Asep Mulyadi. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.